Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakan Tuhan. Pada waktu itu, Yohanes mewartakan, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah putra kesayanganku, engkau berkenan di hatiku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, pada pembuka masa biasa ini kita diingatkan akan baptisan Tuhan ini, dan Tuhan juga, Tuhan Yesus itu memulai karyanya setelah dia dibaptis. Dia mencari Yohanes. Kita bayangkan dia dari Nazaret di Galilea, tempatnya yang jauh, dan tempat Yohanes itu membaptis itu di dekat Yeriko. Dekat Yeriko itu sudah mulai akan muara di Laut Mati. Berarti jaraknya itu sangat jauh. Bisa kita bayangkan Nazaret itu di sebelah barat dari Danau Galilea, dan Yeriko mendekati Laut Mati. Berarti perjalanan Tuhan Yesus untuk mencari Yohanes, minta untuk dibaptis, ini adalah sesuatu yang memang ini gerakan dari Roh untuk mengantarkan Tuhan Yesus kepada Yohanes. Karena dia tahu bahwa dia untuk memulai karyanya harus ada tanda yang nyata yang bisa dilihat juga nantinya oleh para murid yang lain. Oleh para murid Tuhan Yesus maksudnya. Dan juga kita akan melihat di sana pewartaan yang dilakukan oleh Yohanes mengenai Tuhan Yesus. Sekaligus juga kita bisa melihat Injil Markus ini dari keempat Injil adalah Injil yang paling tua, memulai warta atau pewartaan Injilnya dari kisah pembaptisan ini. Berarti kita bisa melihat bahwa Markus, penulis Injil ini, memulai Injilnya ini langsung ke sasaran pribadi yang mau diwartakannya. Maka Markus tidak menuliskan mengenai kelahiran atau bagaimana Tuhan Yesus pada masa kecilnya. Tidak. Tetapi langsung kepada baptisan ini. Dan ini menandai juga bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi secara khusus yang mau diwartakan oleh Markus. Dan Markus juga pada bacaan Injil yang singkat tadi itu memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus ini adalah pemenuhan janji. Dan sekaligus juga menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis itu sekaligus itu menjadi titik temu antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi walaupun Markus itu menuliskan Injilnya sangat singkat, tetapi mau untuk menunjukkan sesuatu yang sangat kaya di sana. Sungguh saking kayanya kita bisa melihat sulit untuk bisa istilahnya itu untuk menggabungkan misalnya hubungan antar perjanjian lama dan perjanjian baru, karena Tuhan Yesus itu yang diwartakan adalah sebagai pemenuhan janji. Dari perjanjian lama kita bisa melihat janji-janji Allah dan tidak dituliskan oleh Markus di situ. Janji Allah apa? Karena titik temunya ada di dalam Yohanes Pembaptis itu. Nah, ibu bapak, saudari-saudara kasih, pewartaannya tidak hanya keluar dari mulut Yohanes saja, tetapi juga dari langit. Ditandai dengan burung merpati sebagai simbol dari Roh Kudus,
Dan sekaligus suara dari langit yang itu adalah suara Bapa sendiri. Jadi kita bisa melihat dalam baptisan Tuhan ada Bapa, ada Putra yakni Tuhan Yesus sendiri, dan ada Roh Kudus. Berarti pewartaan yang mau diungkapkan oleh Markus sendiri adalah baptisan itu mengandung 3 pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan saat kita dibaptis pun, kita juga dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk melihatkan bahwa kita adalah seperti Tuhan Yesus sendiri, dan kita digabungkan sebagai anak dari Bapa dan saudara dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, Ibu, Bapak, saudari, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kita bisa melihat mata rantai dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada dalam Yohanes Pembaptis itu, dan itulah maka gereja mengambil alih baptisan sebagai cara untuk seolah-olah mentahbiskan orang itu menjadi orang Kristiani. Jadi baptisan menjadi hal yang mutlak. Nah, selain itu, kita bisa melihat dari Yohanes sendiri, kebanggaan dia yang bisa membaptis itu tidak mengurangi kesederhanaan yang ada dalam dirinya. Dia tidak sombong. Dia mengatakan, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Untuk melihatkan kerendahan hatinya. Untuk melihatkan bahwa ada batas-batas dalam dia melakukan karya selanjutnya. Dan kita bisa melihat Yohanes Pembaptis tidak tergoda untuk sombong. Kadangkala kalau kita diberi tugas itu mempunyai rasa aku kok, aku yang dipercaya kok. Ada kesombongan sendiri dalam diri. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak. Nah, Ibu, Bapak, saudari, saudara terkasih. Lalu kita juga bisa melihat Roh Kudus itu ternyata mengurapi Tuhan. Dan sebetulnya dalam Tuhan Yesus nantinya pada saat dia kematian ada 3 kesaksian, yakni air melalui baptisan itu, Roh Kudus pengurapan itu, dan juga dimulai dari pembaptisan, lalu darah. Ini kita bisa melihat ada 3 unsur kesaksian darahnya pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Dan kita bisa melihat di sana ada 3 kesaksian di situ. Maka sangat mudah gereja itu mengangkat kalau orang itu memang menjadi martir, dia dibaptis, dia mewartakan, dia mengalami kehadiran Roh Kudus dan juga kematian, di sana dengan mudah gereja lalu mengangkat menjadi santo, santa, beato, beata. Ya, Ibu, Bapak, saudari, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Sekarang bagi diri kita, warta ini berbicara apa? Tuhan Yesus mempunyai hubungan istimewa dengan Allah. Dia terpilih sebagai putra, sebagai anak domba Allah yang berkenan dan yang juga dia dihinggapi atau diberi Roh Kudus itu sendiri. Dan kita dengan baptisan yang sudah kita terima, kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita juga diurapi oleh Roh pada saat kita mengalami dan merasakan ada baptisan baru, yakni penguatan. Ya, sekarang kita bisa melihat, Ibu, Bapak, kita mengalami itu. Lalu, sekarang masalahnya, kalau Tuhan Yesus memang berkenan bagi Allah, sekarang apakah kehadiran kita sebagai orang Kristiani juga membanggakan Kristus, membanggakan Allah? Sebagai anak-anak Allah, apakah kita pantas untuk disebut sebagai anak-anak Allah? Maka kita bisa melihat bahwa kehidupan setelah baptisan hendaknya menunjukkan kualitas kita untuk itu. Dan Tuhan Yesus menunjukkan pada saat suara dari langit mengatakan bahwa ini adalah anakku yang kukasihi, dan dia menunjukkan kualitas melalui karya selanjutnya. Sedangkan kalau kita diangkat sebagai anak-anak Allah, apakah juga menunjukkan kualitas? Dan kita ditunjuk, diangkat sebagai anak-anak Allah, kita memperlihatkan bahwa kita dipanggil bukan diri pribadi, tetapi sebagai anak-anak, maka memperlihatkan adanya jemaat. Apakah jemaat satu sama lain itu memperlihatkan kerjasama? Bukan saling mematikan, bukan saling untuk merendahkan satu sama lain, tetapi bersama-sama. Memang tidak semua itu
bisa menyalurkan kelebihannya. Tetapi kadangkala kelemahan diri kita juga kita tunjukkan. Nah, apakah masing-masing jemaat ini bisa juga menerima kelemahan masing-masing anggota jemaat kita? Kadangkala kita dengan mudah menerima kebaikan, kelebihan orang lain. Tetapi aspek-aspek kekurangan, keterbatasan maupun kelemahan dari sesama kita, apakah kita juga mampu untuk menerimanya dan kita dengan apa yang kita punya, kita menutupi kelemahan, kekurangan maupun keterbatasan sesama kita. Sehingga kita sebagai jemaat memperlihatkan kualitas sebagai putra Allah. Nah, ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita juga yang kedua, kita melihat bahwa Tuhan Yesus setelah dia dibaptis tidak dapat disangsikan lagi soal kebenaran yang dia wartakan. Terang dunia ini tampak. Nah, apakah dalam tutur kata kita dan tindakan kita juga menampakkan terang itu? Maka kita bisa melihat ibu bapak, tahun 2021 ini Bapak Uskup kita, Monsinyur Robertus Rubiatmoko menuliskan untuk membuka tahun 2001 itu, yakni surat gembala yang bertuliskan dengan judul Tinggal dalam Kasih Kristus dan Berbuah. Ini menjadi satu yang penting bagi diri kita untuk menindaklanjuti dengan situasi zaman sekarang. Bahwa kehadiran kita haruslah memperlihatkan buah Kristiani kita. Ajakan ini menjadi sesuatu yang penting. Karena surat gembala untuk membuka tahun ini juga sekaligus juga memberikan kepada kita pencerahan yang baru. Ada ardas yang baru pula untuk seluruh keuskupan kita. Dan ardas yang baru itu adalah temanya sekarang ini adalah tinggal dalam Kristus dan berbuah. Untuk memperlihatkan apakah kita sebagai anak-anak Allah ini juga memperlihatkan kualitas kita, keputraan kita di hadapan Allah. Dan sekaligus juga ditangkap oleh sesama kita. Bahwa Kristus itu bukanlah isapan jempol, Kristus itu bukanlah hanya tinggal di pikiran kita, Kristus bukan hanya kita pakai sebagai pengabul atas dosa, atas doa-doa umat kita. Bukan itu. Tetapi untuk memperlihatkan dan berbuahnya adalah cara hidup kita ini harus menampilkan bahwa keselamatan sudah ada di tangan kita. Kalau keselamatan sudah ada di tangan kita, maka kita pun kehadiran kita harus bisa menyelamatkan semua orang. Jadi bukan untuk mematikan semua orang, tetapi harus menjadi pejuang kehidupan. Maka kita bisa melihat bahwa surat dari Bapak Uskup ini, walaupun kita tidak membacakan keseluruhan, tetapi ini menjadi ide bagi diri kita untuk langkah-langkah selanjutnya. Ada prioritas-prioritas yang harus kita garap dalam hidup ini. Dan itu yang akan digarap oleh gereja di seluruh Keuskupan Agung Semarang. Maka kita harus bangga bahwa ternyata gereja zaman sekarang tidak pernah meninggalkan pesan yang sudah digariskan sejak semula. Yakni semenjak Tuhan Yesus mewartakannya. Dan kita diharapkan untuk bisa meneruskan karya yang sudah dirintis oleh Tuhan Yesus. Maka kita bisa melihat ibu bapak, Tuhan Yesus hanya berkarya 3 tahun saja. Kita ingat, 3 tahun saja. Bukan waktu yang panjang. Kalau kita bandingkan, presiden kita itu kan selalu setiap 5 tahunan. Nah, sedangkan kalau Tuhan Yesus, 3 tahun saja. Waktu yang sedikit, separuh dari istilahnya itu jadi presiden yang 5 tahun. Jadi bisa dikatakan separuhnya. Tetapi ternyata warta yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu dan mau kita mulai itu kalau kita menirukan Tuhan Yesus sulitnya minta ampun dan belum selesai sampai sekarang. Ditandai dengan apa? Kita bisa melihat kongregasi, tarekat atau ordo dari dulu sampai sekarang itu sampai sekarang tetap bertumbuh dan berkembang
mencoba untuk melihat sedikit dari spiritualitas yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk dicake dalam kehidupan ini. Dan ternyata sampai sekarang itu belum selesai semangat atau spiritualitas atau juga apa yang harus kita tiru dari Tuhan Yesus. Belum rampung. Maka kita bisa melihat ibu bapak, walaupun hidup dalam 3 tahun, tetapi dia memberikan harta yang melimpah untuk kita. Dan kita harusnya untuk meneruskan karya itu. Nah, kita sebagai apa? Apakah juga akan tinggal diam? Tidak. Kita dengan baptisan yang kita terima, kita mempunyai kewajiban untuk mewartakan. Jadi konsekuensi orang Kristiani adalah mewartakan. Mewartakan dengan apa? Mewartakan dengan cara hidup kita tentu saja. Bukan gowo kesana kemari bawa Injil lalu mewartakan mengkhotbahi banyak orang. Bukan. Tetapi dengan cara hidup kita. Cara berpikir kita. Dan juga dengan perasaan kita. Cara hidup, cara berpikir, cara perasaan yang bagaimana? Ya, kita bisa melihat dengan cara singkat. Cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu yang harus kita ambil. Cara berpikir, cara bertindak, cara merasakan harus seperti Tuhan Yesus. Sehingga dalam kehidupan ini kita nantinya mampu menjadi sesama bagi orang lain. Kalau menjadi sesama bagi orang lain, maka hidup kita itu akan berbuah. Karena kebaikan yang kita wartakan, itu makin lama, itu akan membuat hidup kita ini makin baik. Dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Dan orang yang mengalami kebaikan kita, nantinya akan juga mewartakan kebaikan pula ke orang lain yang dia kenali. Sehingga warta kebaikan ini itu akan senantiasa bisa menjadi semacam estafet. Dan makin lama dari yang kecil bisa membesar. Yang kita wartakan adalah sekali lagi kebaikan. Karena kejahatan juga diwartakan dengan cara yang sama. Kejahatan yang satu dilakukan kepada yang lain ini juga akan nantinya akan melakukan karena mengalami luka batin, melakukan kepada orang lain. Dan ini dia juga akan orang lain, seolah-olah berkelindan, terus-menerus. Maka Tuhan Yesus mau untuk memotong kejahatan, kejelekan, dan maut itu. Sehingga orang bisa menjadi pewarta bagi yang lain. Maka warta baptisan ini bagi diri kita adalah mencoba untuk belajar dari Yohanes Pembaptis. Kebaikan yang kita lakukan adalah panggilan. Tetapi kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati. Dan kita harus tahu bahwa ini adalah campur tangan Tuhan dalam diri kita. Supaya kita menjadi perpanjangan tangan bagi orang lain. Saya percaya dan saya yakin bahwa kita mampu untuk melakukan itu. Jadi tolok ukurnya adalah kalau kebaikan berasal dari Roh Kudus. Tapi kalau kejahatan atau percekcokan atau pertikaian yang kita wartakan, maka kita bisa melihat bahwa itu bukan dari Roh Kudus. Dari siapa? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas adalah itu bukan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus senantiasa mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang bisa kita wartakan sehingga kita bisa berbuah. Nanti panjenengan bisa mencermati surat pesan kegembalaan ini. Dan kalau tidak bisa mencermati, membaca, Anda bisa searching di Komsos Keuskupan Agung Semarang. Melihat di sana warta dari Bapak Uskup kita. Supaya panjenengan nantinya di tahun ini bisa menumbuh kembangkan bagaimana menjadi orang Kristiani yang up to date untuk zaman sekarang di keuskupan kita. Dan menjadi berbuah yang melimpah. Selamat merenungkan.